Shalom, selamat pagi Bu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita awali hari ini dengan semangat baru oleh firman Tuhan. Dalam Renungan Harian HKBP Sutoyo, Rabu 1 September 2021, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-11. Demikian sabda Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus adalah dasar iman orang percaya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui setiap bangunan harus memiliki satu dasar atau fondasi. Dasar bangunan menentukan seberapa kuat bangunan itu bertahan dalam berbagai keadaan. Jika dasar bangunan lemah, maka tentunya bangunan itu tidak akan bertahan lama. Dasar bangunan ini merupakan suatu kiasan untuk menggambarkan kehidupan manusia. Manusia membutuhkan suatu dasar bagi keyakinannya. Dasar yang kuat dapat membuat seorang bertahan dalam keadaan-keadaan yang sulit, sedangkan dasar yang lemah membuat seseorang lemah dan rapuh. Lalu pertanyaannya, apakah dasar yang kuat itu? Maka jawabannya adalah Yesus Kristus adalah dasar iman yang kokoh bagi orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau dalam ayat sebelumnya Paulus meminjam beberapa istilah dari dunia pertanian dengan mengidentifikasikan diri dan rekannya sebagai penanam dan penyiram, di dalam teks ini Paulus menggunakan istilah dari dunia pertukangan. Paulus menunjukkan diri sebagai ahli bangunan yang cakap. Hal itu digunakannya untuk menunjukkan keseriusan, kematangan, dan keberhikmatan sebagai seorang pelayan Tuhan yang telah meletakkan dasar penting, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Dasar iman Kristen, dasar jemaat atau dasar gereja bagi Paulus satu-satunya adalah Kristus itu sendiri. Bukan suatu sistem hikmat manusia dan bukan juga Injil yang dimodifikasi agar sesuai dengan penalaran atau logika. Hanya Kristus dasarnya. Jika orang hendak membangun, maka silahkan saja meneruskan pembangunan di atasnya tanpa menggeser atau menggantikan sama sekali pondasi yang telah dijejakkan. Hal itulah yang ingin disampaikan Paulus melalui teks ini kepada jemaat di Korintus. Karena pada masa itu adanya upaya untuk membangun ulang seluruh bangunan rohani di Korintus. Mereka ingin merombak pondasi yang ada dan menggantinya dengan dasar yang lain. Terhadap upaya ini, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pondasi lain selain Yesus Kristus. Saudara di dalam Kristus, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah membuat Kristus sebagai dasar hidup kita setiap waktu? Hari ini, firman Tuhan memanggil kita. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya dasar dari seluruh kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Landasan ini akan merengkuh seluruh aspek kehidupan kita. Perkataan, pemikiran, sikap, pekerjaan, keinginan, dan semua yang kita lakukan setiap waktu. Landasan ini juga akan menopang kita dalam keadaan-keadaan sulit, akan menopang kehidupan kita. Saudara yang terkasih, saat kita bersedia mengambil komitmen, mempersilahkan Kristus sebagai satu-satunya dasar bagi kehidupan kita, baik sebagai pribadi dalam kehidupan
bergereja atau bermasyarakat, maka kita akan merasakan dorongan untuk berperilaku bijak karena kita dimampukan menyerap hikmat dari Allah. Dan hal yang sedemikian akan menolong kita untuk menjalani hidup yang tidak egois dan angkuh, melainkan belajar memiliki hati yang merendah dan terus-menerus tunduk pada kehendak Allah saja. Selamat menjadikan Kristus sebagai dasar hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, janganlah kiranya kami menjadikan hikmat dunia dan hikmat kami sendiri sebagai fondasi hidup, melainkan biarlah Kristus yang menjadi fondasi bagi kehidupan kami, agar kami dituntun untuk tunduk pada kehendak Allah sepenuhnya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada. Kiranya kita tetap dapat dengan setia melakukan protokol kesehatan. Mari kita jaga diri kita dan keluarga serta orang-orang terdekat kita. Tuhan Yesus memberkati.